abang semua yang ada di Indonesia. Jadi kita 12.8 ingin podcast tentang Jakarta nih. Jadi kita mengundang narasumber empok-empok yang cantik. Jadi di sini kita membahas Jakarta ini, Pak. Jadi pertama-tama tuh Jakarta itu apa sih, Pak? Nah, Jakarta itu dia sebuah provinsi yang secara resmi mendapat status khusus sebagai ibu kota. Nah, pada tahu gak sih kenapa Jakarta itu menjadi ibu kota di Indonesia? Wah, kenapa tuh? Karena letak Jakarta yang strategis. Nah, karena letak Jakarta yang strategis ini juga, akhirnya Jakarta itu menjadi pintu gerbang utama untuk perdagangan. Dan salah satu faktornya juga karena Jakarta itu dekat dengan Tanjung Priok dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Nah, tapi sekarang kan ibu kota Indonesia udah pindah ke IKN, jadi nama Jakarta sekarang tuh cuma daerah khusus Jakarta. Ya. Nah, saya dengar-dengar juga nih ya, Pak ya. Dulu katanya Jakarta pernah disebut sebagai the big durian. Kenapa tuh? Warganya suka pada durian kan? Bukan, jadi kenapa Jakarta punya julukan The Big Durian itu karena reputasinya sebagai kota metropolitan yang ramai. Jadi bukan karena masyarakatnya yang suka durian. Oh, emang Bapak semua nggak suka durian nih? Enggak. Suka banget. Saya suka. Nggak bisa. Keluar. Nggak boleh, nggak boleh. Iya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Sunda Kelapa itu katanya nama dulu Jakarta ya, Pak? Iya, bener banget. Jadi Jakarta itu dulu namanya itu ada Sunda Kelapa, Batavia era Belanda, dan juga resmi Jakarta setelah Indonesia merdeka. Ada juga bangunan-bangunan yang ikonik di Jakarta yang udah pastinya kita familiar. Kayak yang dia bilang tadi, Jakarta itu nggak cuma SCBD sama Blok M doang, tapi Jakarta juga punya kebudayaannya sendiri gitu. Nah, bener banget tuh, kebudayaan Jakarta itu ada banyak banget. Contohnya itu ada lenong, palang pintu, dan juga yang paling ikonik itu adalah ondel-ondel dari Betawi. Terus juga Jakarta sendiri punya baju adat. Contohnya itu adalah kebaya incim dan juga baju sadaria. Nah, kamu tahu nggak lenong itu apa? Wah, apa tuh? Lenong itu bentuk teater tradisional yang berasal dari Betawi. Nah, nama lenong itu berasal dari nama orang Cina yang bernama Lien Ong. Nah, kalau palang pintu sendiri itu tradisi khas Betawi, khususnya untuk acara pernikahan adat Betawi yang biasanya itu dengan balas pantun ataupun adu silat untuk membuka pintu ataupun mendapatkan izin memasuki wilayah mempelai wanita. Nah, kalau ondel-ondel sendiri itu boneka raksasa khas Betawi yang dibuat dari anyaman bambu. Terus biasanya tuh ditampilin dipasangkan, kayak laki-laki tuh warna merah, kalau perempuan tuh yang warna putih gitu. Kayak gini contohnya. Oh ini, tapi dia kecil ya? Iya. Kapan-kapan bawa yang gede, tapi kenapa tadi nggak bawa yang gede ini, Pak? Karena kebetulan jaraknya tuh jauh ya. Dari rumah kita ke sini tuh jauh, buat bawa ondel-ondel segede gini. Itu nggak cukup. Studio saya juga rubuh sih ya. Bener-bener, jadi banyak kecil aja. Oke. Oh gitu, tadi udah Jakarta tuh apa? Oh sekarang ini, biasanya setiap daerah itu punya makanan khasnya masing-masing nih ya. Nah kalau misalnya Jakarta tuh apa sih? Banyak, contohnya itu ada nasi uduk, soto Betawi, terus juga ada kerak telur. Enak-enak banget tuh ya kayaknya. Kamu tahu nggak sih panjangan ketoprak itu apa? Aduh, apa ya? Saya sering makan tapi nggak tahu tuh panjangannya apa itu. Apa itu kok? Apa tuh? Nih, kasih tahu, ketoprak itu ketupat toge digeprak. Wih, untung bukan dilempar ya. Makanya kan masaknya di gini. Oh iya, ketoprak itu ya. Iya, benar. Mantep. Makan yuk nanti. Atur aja. Terus juga selain ketoprak, ada juga kue-kuean dari Jakarta. Contohnya itu ada kue cubit, kue pancong, akar kelapa, dan ada satu roti yang paling ikonik dari Jakarta. Ada yang bisa tebak nggak nih? Bisa. Apa tuh? Apa tuh? Roti buaya. Gak ada hadiah ya, tapi kalau jawab nggak ada, kita nggak jawabin. Oh iya, roti buaya ya. Iya. Yang suka kalau bilang kayak kamu di mana kan? Beda. Beda. Buaya buntung gitu mah. Nah, Jakarta sendiri juga merupakan pusat dari berbagai event loh. Contohnya itu ada PRJ, Ulta Jakarta, dan juga konser, dan sebagai pusat pembelanjaan dan bisnis.
Gitu ya. Ngomong-ngomong soal PRJ ya, aku tuh pernah makan yang namanya itu tadi apa? Kerak-kerak. Iya, kerak di PRJ. Itu aku sering banget makan, itu enak sih. Karena dia tuh penjualnya itu dia berjejer banyak banget. Itu bisa penuh biasanya. Wih, iya sih emang banyak banget kalau di PRJ. Iya, gitu ya. benar, keren banget. Terus abis itu kalau misalnya biasanya kan nih di setiap daerah juga suka ada bangunan-bangunan sejarahnya gitu lah ya. Nah kalau Jakarta tuh apa Bu? Coba. Jakarta itu ada Kotu sama Monas. Nah, Wih, kalau di- Kotu apa sendiri itu bangunan bersejarah yang emang udah ada sejak Jakarta itu masih Batavia. Jadi bangunannya tuh kayak vibes Eropa gitu. Wih, ini keren banget tuh ya. Blonde ya, blonde ya. Aduh. Kita blonde nih. Nah, kalau Monas sendiri itu dibangun oleh Presiden Soekarno sebagai simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Masih presiden pertama kita ya kok. Iya, benar. Terus aku juga mau nambahin lagi nih. Kan selain itu Jakarta, selain tadi tuh Blok M, SCBD, Kotu, dan lain-lain gitu kan. Jakarta itu dikenal sebagai kota paling padat se-Indonesia. Nggak usah diragukan lagi. Perawat. Karena padat itu, jadi Jakarta itu jadi kota yang paling macet. Oh, benar benar. banget sih. Udah macet banjir lagi. Aduh, pasti semua orang siapa yang pernah kebanjiran nih? Aduh, kebetulan saya ya. Banjir kena macet, Oh, aduh. iya. Agak miris. Nah, Oke. jadi karena sering macet itu, pemerintah itu membuat beberapa transportasi umum, di antara itu ada MRT sama LRT. Kayak gitu. Nah, terus Jakarta sendiri itu punya program yang namanya itu Jakliko. Keren. Apa tuh Jaklingko? Nah, Jakliko itu sendiri, dia itu singkatnya kayak kamu itu bisa terhubung dari transportasi satu ke transportasi lain dengan kartu Jakliko itu. Oh, pakai kartu. Iya, pakai kartu. Keren. Nah, kayak misalnya deh, aku kasih contoh kalau kalian mau ke Blok M naik MRT gitu kan. Oke. Kalian bisa naik Transjakarta dulu, terus lanjut naik MRT itu bisa pakai kartu Jakliko itu. Oh gitu. Iya. Yang canggih ya. Iya, bener banget. Udah gitu, selain kayak tadi tuh bisa di Transjakarta atau di MRT, itu tuh apa namanya? Kartunya itu bisa dipakai ke LRT sama angkot sekaligus. Angkot? Iya, angkot. Nah, kalian pasti nggak pernah lihat, kayak mungkin jarang banget ngeliat angkot yang udah bisa pakai kartu kayak gitu. Nah, aku tuh pernah lihat angkot di Blok M lebih tepatnya. Itu tuh dia udah beda banget sama angkot-angkot yang biasa aku lihat di luar Jakarta. Karena angkotnya itu satu, dia itu dari fasilitasi sama AC, Keren banget. terus dari fasilitasi sama CCTV, dan juga pembayarannya itu udah mulai non tunai. Gitu. Angkot Sultan itu. Angkot elit. Iya. Nah, mungkin dari situ aku bisa tarik kesimpulan kalau dari transportasinya aja kita itu udah bisa lihat kalau Jakarta itu bisa dibilang kota yang lebih maju dibanding kota-kota lainnya di Indonesia kayak gitu. Bener. Nah kalau kartu itu tuh ya Po, bisa dipakai di mana aja sih Po selain di Jakarta? Apa emang cuma di Jakarta aja bisa dipakainya? Buat kartu itu tuh bisa dipakai ke wilayah Jabodetabek setahu aku beberapa belakangan ini. Berarti cuma Jabodetabek. Iya, aja, Po? Jabodetabek doang. Berarti kita ngisi saldo gitu ya Po ya? Iya, bisa saldo, bener. Oke. Jadi tadi Jakarta udah, habis Jakarta gitu kan ya. Terus habis itu sama Makanan. tadi makanan juga tadi udah. Terus ini nih ondel-ondel juga tadi kita udah bahas ya kan. Monas, Kotu tuh tapi ke situ ya. Yes. Iya. Atur aja jadwalnya. Blok M makan gultik guys. Benar-benar. Terus udah semua. Oh iya tadi sama ini sebenarnya tadi juga masuk ke kebaya encim Iya, ya. iya. Itu fun fact Bikin juga tuh. kita lebih cantik guys. Gelis pisan. Ya gemis pisan. Oke, berarti tadi kita udah semuanya kita udah ngebahas tentang Jakarta kebanjiran. Enggak dong. Jakarta kota metropolitan. Aduh sumpah asik banget. Jadi semua udah kita bahas. Jadi ya udah segitu aja podcast tentang Jakarta dari kelas 12-8. Terima kasih semuanya yang udah nonton.